Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zain Permana. Di segmen curhat, kita akan seperti biasa bacain lagi curhatan yang masuk untuk kemudian kita ambil pelajarannya, barangkali relate sama kehidupan kita, dan mudah-mudahan ini juga jadi solusi buat yang curhat, tapi juga jadi pelajaran buat kita semua. Barangkali mungkin ada yang punya pengalaman yang sama atau punya sekelumit pengalaman yang sama juga ya. Yuk kita mulai bacain dulu curhatannya. Come on. Oke, kita mulai baca ceritanya ya. Assalamualaikum, malam Kang Zen. Akhirnya aku nemu tempat buat curhat katanya. Makasih ya udah ngasih kesempatan ini. Karena aku bingung mau curhat ke siapa katanya gitu. Jadi gini, entah kenapa aku ini sensitif banget sama hal yang namanya teman. Jujur saat ini aku nggak punya teman dekat yang nyambung dan saling membutuhkan layaknya sahabat ya. Memang ada sahabat dari masa-masa sekolah, tapi sekarang udah sibuk masing-masing di kota yang beda. Aku ini dari dulu bukan tipe orang yang suka teleponan sama sahabat-sahabat aku. Yang biasanya cewek bisa curhat lama walau lewat telepon ya. Seiring bertambahnya umurku, perlahan teman hilang satu persatu. Ada temanku yang benar-benar nyambung, bahkan udah sering main ke rumahnya, udah kenal sama orang tuanya, tapi tiba-tiba dia jadi dingin dan seperti yang gak kenal. Setauku karena dulu doinya pernah nge-DM aku minta fallback. Nah, temannya ini tiba-tiba jadi dingin dan seperti yang gak kenal. Menurut si sahabat kita yang curhat ini, gara-gara fallback ya. Pernah nge-DM minta fallback. Sesimpel itukah memutus pertemanan? Ya katanya nih. Jujur, aku agak sakit hati karena hal itu. Apakah sepenuhnya aku salah dan aku layak mendapatkan perlakuan dari temanku yang dulu layaknya sahabat jadi orang asing gitu. Bahkan sekarang dia benar-benar gak respon pesanku. Ya terkadang aku pikir ya sudahlah ya, mau bagaimana lagi, kan kita bakal capek sendiri. Di sisi lain, banyak teman-temanku yang datang cuma karena ada butuhnya aja gitu. Yang aku paham bahwa di umur 20-an orang sibuk masing-masing dan biasanya komunikasi saat butuhnya aja katanya gitu ya. Dia mikir juga gitu ya, umur 20-an katanya yang menghubungi emang karena butuhnya aja ya. Tapi jujur, aku benar-benar gak punya teman dekat gitu ya. Teman di sini yang dimaksud adalah teman yang saling membutuhkan, saling ada layaknya sahabat. Dan iri banget kalau tahu ada orang yang dia kenal, yang aku kenal katanya, punya teman dekat yang kemana-mana bareng, makan bareng, ini itulah gitu. Dan yang bikin aku sedih dan stres itu terkadang perasaan sedih gak punya teman itu muncul. Pas muncul, pikiranku jadi kemana-mana gitu ya. Kenapa ya mereka datang kalau butuh doang? Kenapa mereka gak peduli sama gue gitu ya? Kenapa ya mereka bla 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 dan semua hal itu. Jadi ngeganggu banget, terutama ngeganggu semangatnya buat produktif. Kadang aku jadi males-malesan, sedih, nangis, terus tidur ya. Kadang aku bertindak untuk memilih apatis dan gak peduli karena aku ngerasa gak ada juga yang peduli sama aku gitu ya. Hal ini juga bikin aku jadi orang yang sulit percaya sama orang lain. Jujur, ini dari tadi jujur-jujur terus ya. Ini saking lama mendem kali ya sahabat kita ini ya. Jujur, sebenarnya itu capek ya. Terkadang mikir, apa aku orangnya emang gak asik ya? Tuh jadi mulai nyalahin diri sendiri nih. Apa aku orangnya gak enak buat dijadiin temen gitu ya? Di situ aku suka nyalahin diri sendiri ya. Kenapa aku nggak seasik si A, B? Kalau aku seasik mereka, pasti aku punya teman gitu mikirnya ya. Aku terkadang mikir gitu Kang, udah hampir 1 bulanan, aku malas banget buat ketemu orang-orang. Entah itu diajak nongkrong cowok, atau diajak kegiatan komunitas. Padahal sebelumnya aku semangat banget buat hadir di kegiatan-kegiatan itu ya. Ada beberapa hal yang aku suka dan tertarik untuk lakuin di hal-hal itu. Tapi sekarang aku udah gak semangat lagi. Memang sih Kang, ada hal positif yang aku dapat. Aku bisa mandiri walau gak ada teman. Bisa kemana-mana sendiri. Tapi aku belum bisa ikhlas dan ilangin rasa sedih bahwa aku gak punya sahabat. Maaf ya kalau panjang, gak apa-apa ya, justru seru nih ceritanya. Dan ini kita bisa jadi
kita bisa jadi belajar banyak karena ceritanya juga sangat detail dan juga betul-betul mengekspresikan perasaan. Ini buat sahabat kita nih yang curhat, mudah-mudahan dengan cerita aja udah mulai ngeplong ya. Kan kadangkala dengan cerita kita jadi tahu masalah kita apa, kita mulai menguraikan apa-apa yang kita rasa, dan itu paling penting. Itu yang penting tuh itu dulu gitu. Yuk mulai kita bahas ya, kira-kira apa yang terjadi, bagaimana menyikapinya, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sahabat kita ini. Atau teman-teman kalau ada yang mau komentar boleh ditunggu di kolom komentar. Yuk kita mulai bahas. Menarik ya, kisah sahabat kita ini mengaku tidak punya sahabat dekat ya, dan memimpikan ini bukan memimpikan, maksudnya senantiasa membayangkan bahwa memiliki punya sahabat dekat itu kayaknya asyik ya, seru, dan hal-hal yang ada hubungannya sama teman, persahabatan itu justru terus-menerus diulang-ulang dalam pikiran, sangat diinginkan, dan kemudian itu yang jadi beban ya, malah menjadi kadang jadi bunga tidur, kadang stres sendiri mikirin itu kira-kira kenapa ya, itu fenomenanya namanya apa, dan kayaknya kita perlu ngapain dari situ. Nah ini menarik untuk dibahas karena ada beberapa prinsip penting yang kayaknya bukan cuma sahabat kita ini yang curhat yang perlu kita ketahui, yang perlu tahu, tapi juga kita semua perlu tahu soal prinsip itu supaya kita nggak merasakan seperti itu. Apa yang perlu dilakukan ya supaya rasa itu kemudian tidak menjadi bulan-bulanan ya gitu. Nah hal pertama yang mau saya bahas ada konsep yang namanya kesepian ya. Jadi kebanyakan orang suka salah mendefinisikan terkait kesepian. Jadi kesepian itu bukan sendirian ya. Jadi bedakan antara kesepian dengan kesendirian. Kalau kesendirian ya memang dia sendiri, nggak ada orang lain di sekitarnya, atau dia nggak punya hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, itu namanya sendiri ya, atau kesendirian. Itu kesendirian. Tapi kalau kesepian, ada orang-orang di sekitarnya, sebetulnya temannya ada ya, tapi dia tidak merasakan apa yang diinginkan dari sebuah hubungan dengan temannya itu gitu. Itu namanya kesepian. Jadi kesepian beda sama kesendirian, bahkan di tengah keramaian kita masih bisa merasa sepi. Karena kita lagi butuh hubungan yang lebih dari sekedar apa yang diberikan oleh lingkungannya gitu. Makanya dulu temennya baik-baik aja, kok sekarang jadi nggak deket banget kan gitu ya. Nah itu makanya terjadi pada sahabat kita ya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya, sahabat kita ini lagi kesepian, lagi membutuhkan relasi yang dalam, yang deket, tapi nggak ada, gitu kan ya, sederhana itu. Jadi sahabat kita ini lagi butuh hubungan, relasi yang dekat, yang nyaman, yang hangat, ya, tapi nggak punya. Bukan berarti nggak punya teman, temennya ada, lingkungannya ada, lingkaran pertemanannya ada, tapi yang sesuai harapannya nggak ada. Itu namanya kesepian ya. Kalau kesendirian kan beda, dia memang sendiri, betul-betul nggak ada orang lain di sekitarnya. Tapi kan nggak mungkin ya kita tidak berada pada sebuah lingkaran pertemanan. Tidak mungkin kita jauh sama lingkungan. Pasti ada teman. Cuman teman ini ternyata tidak memberikan hubungan sesuai harapan dari sahabat kita yang curhat. Kira-kira teman-teman pernah ngerasain nggak kayak gitu? Kayaknya pernah ya. Aku lagi butuh hubungan sesuatu, tapi dia nggak bisa ngasih sesuatu itu. Nggak bisa ngasih sesuai harapan itu. Makanya kita kesepian. Dan itu suatu hal yang wajar ya, kesepian. Nah, penyebab kesepian bukan karena temannya beda, temannya berubah, atau akunya yang salah. Bukan. Yang jadi penyebab itu ada ekspektasi, harapan terkait hubungan. Tugas kita kemudian adalah menjalin dan membangun hubungan, gitu ya. Bukan nyalahin diri, juga bukan nyalahin orang lain. Tugas kita kemudian menjalin hubungan. Nah, ini saya masuk ke hal kedua yang ingin disampaikan terkait dengan curhatan sahabat kita ini. Memang teman-teman harus ingat hal ini ya. Jadi tugas kita sepanjang umur hidup kita, ya, dari mulai lahir sampai nanti meninggal, adalah sebanyak-banyaknya menambah teman. Gitu, bukan kemudian semakin dekat sama teman-teman tertentu, bukan ya. Jadi ada urutannya, namanya jejaring hubungan ya, atau prinsip hubungan, istilahnya kayak gitu ya. Jadi dimulai dari asing.
Orang yang sama sekali kita nggak kenal itu namanya orang asing kan ya. Saya nggak kenal sama si A. Saya nggak tahu bahkan si A itu ada atau eksis di dunia ini. Maka saya dan A adalah asing. Dia, si A itu orang asing bagi saya. Saya pun orang asing bagi si A. Ya, jadi ada orang-orang yaitu yang asing. Nah, kemudian kita jadi tahu eksistensi seseorang. Kita jadi mengetahui dia dari asing naik level, kedekatannya jadi tahu. Ya, jadi ada orang-orang yang cuma sekadar kita tahu. Tahu nggak Pak itu? Oh tahu. Nah, cuma sekadar tahu. Ya, kita tahu jadinya nggak asing lagi. Nah, jadi udah lebih dari asing. Jadi ada asing, habis asing ada tahu ya. Asing, habis asing jadi tahu. Nah, kalau tahu kan cuma tahu doang ya. Oh, tahu ada dia, tahu bahwa dia eksis dan hadir di dunia ini. Tapi ada yang lebih dari tahu, yaitu apa? Kenal ya. Jadi bukan cuma tahu, tapi kita kenal. Kenal itu maksudnya aku tahu dia, dia pun tahu saya. Kita mulai kenal. Nah, tapi kan kenal doang belum tentu temenan. Nah, maka ada tahap selanjutnya namanya teman. Ya, mudah-mudahan sampai sini kebayang urutannya ya. Orang asing, asing jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman. Karena berinteraksi. Interaksi itu apa? Kata-katanya inter sama action. Action itu kan aksi yang saling. Namanya interaction. Dari asing terus tahu jadi kenal, kenal jadi teman. Nah, bukan cuma teman yang berinteraksi, tapi teman nongkrong. Orang yang menghabiskan waktu bersama-sama, itu teman nongkrong makanya. Jadi, kita udah mulai mendeteksi nih teman-teman, berapa. Jadi kalau misalkan saya kasih saran ke sahabat kita, dan juga teman-teman yang lagi nonton, yuk kita hitung yuk jumlah orang-orang yang kita tahu, gitu. Yuk hitung dari yang tahu ini berapa jumlah orang yang kita kenal. Oh, mulai dari lingkaran terdekat kita. Dari kenal, hitung jumlah orang yang jadi teman kita, yang ada interaksinya. Nggak cuma kenal, tapi ada interaksi, yaitu teman. Dari teman, kira-kira ada beberapa yang suka nongkrong sama kita, yaitu yang suka menghabiskan waktu bersama. Kan gitu tujuannya. Nah, kalau ternyata sahabat kita yang curhat ini, keluhannya adalah, aku nggak punya teman nongkrong. Temannya kan pasti ada. Nah, dari daftar teman-teman kita, yang mana ya yang kira-kira kita bisa konversi atau kita bisa ajak dia untuk berpindah dari sekedar teman jadi teman nongkrong. Kan gitu. Atau kalau teman nongkrong udah banyak, yang menghabiskan waktu banyak, tapi nggak ada teman dekat level selanjutnya. Nah, dari list teman nongkrong kita, mana yang bisa jadi teman dekat? Teman dekat jadi sahabat, sahabat jadi saudara. Kan gitu. Jadi nggak susah sebetulnya kalau kita sadar tentang jejaring interaksi ini. Mulai dari yang asing, tahu, kenal, teman nongkrong, teman dekat, sahabat, saudara gitu. Jadi kalau sahabat kita atau teman-teman semua, aku nggak punya teman yang kayak gimana dulu? Teman nongkrong yang ngabisin waktu bareng. Oh, berarti teman nongkrong nggak punya? Iya, tapi teman aja banyak kan? Kita kan pasti berinteraksi dan ngobrol sama seseorang. Bisa nggak nih teman ngobrol ini dijadikan teman nongkrong? Aduh, nggak ada, pilihannya sedikit. Kalau pilihan sedikit, mulai dari pilihan yang level selanjutnya. Ada nggak kenalan kita yang kita jadikan teman? Gitu. Jadi memang tugas kita tuh seumur hidup tuh sebanyak-banyaknya memindahkan orang asing jadi sahabat. Gitu. Itu yang kemudian kita menanggulangi hal pertama yang tadi saya bahas, yaitu soal kesepian. Orang-orang kesepian tidak banyak beraksi untuk memindahkan sebanyak-banyaknya orang dari asing sampai jadi sahabat. Nah, video ini mudah-mudahan menjadi pelajaran dan hikmah buat kita ya. Kalau kita kemudian ternyata merasa kesepian, oh barangkali ada hal-hal yang perlu aku lakukan lebih terkait interaksi, yaitu tadi memindahkan sebanyak-banyaknya orang dari cuman sekedar tahu jadi sahabat kita. Dari situ kita akan tidak sempat untuk kesepian, karena kita juga bekerja, berupaya, kita aktif untuk bikin orang tuh dekat sama kita dan bikin kita dekat sama orang. Jadi nggak mungkin kesepian seperti sahabat kita yang curhat itu. Terima kasih. Like kalau teman-teman suka video ini, share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Terima kasih udah sharing dan nonton, dan juga udah nge-like dan udah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.